Jadi kita memberi masyarakat Medan kesempatan untuk bisa datang ke tempat kita, di samping untuk menikmati cagar budaya yang ada saat ini juga bisa menikmati istilahnya kayak menu atau apapun yang ada dijual di sini dari para UMKM. Ketika pertama datang itu memang sangat-sangat luar biasa karena ini merupakan ide yang sangat kreatif saya kira. Dan semoga tempat-tempat cagar budaya lainnya ya dapat meniru apa yang sudah dilakukan oleh PT Pos Indonesia dan juga pihak-pihak lain yang kemudian bekerja sama dalam membentuk Pos.Blok. Menjadi salah satu bangunan ikonik, kantor Pos Medan menjadi saksi sejarah perkembangan kota Medan sejak zaman kolonial Belanda. Bangunan peninggalan pemerintahan Hindia Belanda sejak tahun 1911 ini berdiri kokoh di persimpangan Jalan Balai Kota Medan. Dulunya gedung ini berfungsi untuk memperlancar hubungan dan perniagaan pada masa itu. Sebenarnya pelayanan pos dan telegraf itu sudah ada sejak tahun 1880-an di kota Medan. Tetapi pelayanan pos ini masih berada atau berlokasi di wilayah Pelabuhan Lama di Labuhan Deli. Nah, pelayanan pos dan telegraf ini itu ditujukan untuk melayani para pedagang dan juga para perkebunan yang ada di wilayah Sumatera Timur. Lalu kemudian di tahun 1909 itu mulai dibangun kantor pos pertama yang berlokasi di kota Medan. Lalu gedung ini kemudian selesai dibangun di tahun 1911. Itu sebabnya di gedung ini terdapat bacaan yang tertera di atas gedung yakni anno 1911. Gedung ini diarsiteki oleh seorang insinyur Belanda yang bekerja di Dinas BOW atau Burgerlijk Openbarewerken yang sekarang kita sebut dengan Dinas Pekerjaan Umum. Beliau bernama Insinyur Snurf. Nah, Insinyur Snurf inilah yang kemudian mengarsiteki bangunan kantor pos di kota Medan. Nah, kantor pos dan telegraf di kota Medan ini kemudian mulai beroperasi sejak selesai dilakukan hingga sampai di tahun 2022 ya, sebelum kemudian berubah fungsi menjadi satu tempat yang sekarang kita kenal dengan tempat yang sangat kekinian saat ini. Bangunan kantor pos itu sudah ada ya dan sudah ditetapkan sebagai salah satu bangunan cagar budaya yang ada di kota Medan. Saya kira itu di bawah tahun 2012 ya, sudah ditetapkan sebagai salah satu bangunan cagar budaya. Dan kemudian diperkuat lagi dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010, sehingga kemudian semakin mempertegas bahwa kantor pos merupakan salah satu bangunan cagar budaya yang harus dilindungi dengan berbagai unsur-unsur yang ada berdasarkan undang-undang tersebut. Nah, salah satunya adalah keunikan dari arsitektur kantor pos itu sendiri. Nah, di mana kantor pos yang ada di kota Medan ini memang memiliki keunikan seperti yang saya katakan tadi, yakni perpaduan antara bangunan kolonial dengan bangunan tradisional. Dan gaya arsitektur campuran ini itu tidak ditemukan di tempat-tempat atau kantor pos lainnya yang ada di berbagai wilayah di Indonesia. Nah, ini yang kemudian semakin mempertegas bahwa kantor pos di kota Medan ini benar sangat-sangat unik. Tahun 2022, PT Pos Properti Indonesia berkolaborasi dengan PT Ruang Kreatif Pos merevitalisasi aset gedung kantor Pos Medan menjadi ruang kreatif publik. Kini, kantor Pos Medan menjadi rumah
bagi pelaku UMKM lokal, komunitas kreatif, dan pecinta bangunan bersejarah. Posblok merupakan sebuah kreatif hub yang dibuat oleh PT Ruang Kreatif Pos yang merupakan perusahaan swasta. Dan Posblok sendiri sebenarnya merupakan proyek kolaborasi antara PT Pos Properti Indonesia dengan PT Ruang Kreatif Pos untuk merevitalisasi gedung pos yang sudah berusia 111 tahun saat ini untuk dijadikan sebuah kreatif hub dan untuk membantu para pelaku UMKM yang ada di Kota Medan. Awalnya itu adalah memang sudah merupakan master plan yang sudah direncanakan oleh PT Ruang Kreatif Pos untuk dibangun sebuah kreatif hub di 4 kota seperti di Jakarta, Medan, Surabaya, dan di Makassar. Jadi kita ingin memberikan kesempatan untuk para masyarakat khususnya di Kota Medan untuk bisa datang ke tempat yang heritage, tempat yang merupakan ini kan cagar budaya ya, sambil menikmati juga menu-menu yang ada di sini. Karena di sini ada banyak UMKM. Selain daripada UMKM, di sini juga ada seperti museum pos seperti itu. Jadi kita memberi masyarakat Medan kesempatan untuk bisa datang ke tempat kita, di samping untuk menikmati cagar budaya yang ada saat ini juga bisa menikmati istilahnya kayak menu atau apapun yang ada dijual di sini dari para UMKM. Kalau untuk konsepnya sendiri memang untuk memberi suasana yang beda aja ya. Mungkin selama ini kan banyak kreatif hub, belum banyak sebenarnya kreatif hub yang ada di Indonesia ini di tempat yang bersejarah. Kalau untuk di Medan sendiri mungkin bisa dilihat kreatif hub itu belum ada ya. Paling kalau orang nongkrong gitu tuh ada di tempat-tempat tersendiri. Jadi misalkan kayak satu komunitas dengan komunitas yang lainnya, mereka tuh biasanya tempatnya berbeda. Sementara kita pengen Posblok Medan ini menjadikan wadah untuk para anak-anak muda itu nongkrongnya di sini. Jadi bisa berbagai macam kreativitas dan ini adalah pusatnya, tempatnya adalah di Posblok. Yang kebetulan tempatnya adalah di kantor pos yang merupakan cagar budaya. Jadi mungkin akan menunjukkan ambience yang berbeda dari tempat yang lainnya. Mungkin saat ini kalau di Medan ada namanya komunitas fotografi, ada yang dancer seperti itu, ada yang music. Nah untuk di Posblok sendiri kita pengen menampilkan sesuatu yang berbeda yang saat ini belum ada. Itu nongkrong di tempat yang heritage seperti itu. Tahu Posblok Medan awalnya sih dari sosial media ya, lihat dari Instagram gitu kan. Karena ini kan sebelumnya gedung untuk kantor pos kan. Awalnya nggak tahu ternyata udah ada Posblok Medan gitu. Oh kantor pos yang lama itu dibudayakan jadi tempat hangout bahasanya yang saya awalnya dengar gitu kan. Tempat hangout di sana tuh banyak tempat-tempat yang bisa didatangi dan untuk foto-foto sambil makan-makan gitu sih. Dan ini kedua kalinya sih saya kesini. Saya kira ini merupakan satu hal yang sangat baik ya, yang dilakukan antara PT Pos Indonesia dan juga dengan para masyarakat yang sangat kreatif sehingga membentuk satu tempat ya ini Posblok. Nah kalau dinilai berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, tentu berdasarkan pemanfaatan ini tidak melanggar dari undang-undang tersebut selama dia tidak merusak bentuk fisik yang sudah ada. Nah, kemudian tempat ini memang menjadi satu hal yang baru ya. Di sini, di mana tempat cagar budaya itu memang seharusnya sudah harus dimanfaatkan. Jadi tidak hanya sekedar bangunan cagar budaya yang hanya diam dan hanya sekedar dinikmati untuk dilihat, tetapi harus dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar, baik itu pemerintah, masyarakat lokal, ataupun dapat memancing hasrat untuk melihat bagi masyarakat dari luar daerah Kota Medan itu sendiri. Nah, sehingga cagar budaya tadi, baik itu kantor pos ya, itu dapat benar-benar bermanfaat, tidak hanya sekedar bangunan lama, tetapi juga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Terutama manfaat ruang untuk berkreasi, untuk berkreativitas
dan berbuat terutama untuk Kota Medan itu sendiri. Kalau yang dapat ditemukan di Pos Blok Medan ini ada banyak ya. Salah satunya adalah kita mempunyai tenan, ada 27 tenan yang semuanya adalah UMKM, di mana tenannya sendiri di sini ada yang kopi, ada yang teh, juga ada kalau untuk clothing lokal itu ada clothing lokal yang merupakan ilustrator dari anak-anak Indonesia. Ada juga pos museum. Di sini juga kita punya banyak acara-acara yang seperti tiap minggunya itu kita mempunyai kayak weekly event. Jadi ada yang namanya program kayak post block recharge untuk yang suka olahraga, ada yang event after office yang biasanya tuh setiap hari Jumat dari sore ke malam. Terus ada juga seperti rhythm hall, itu kayak live music, juga ada DJ. Jadi memang konsepnya adalah untuk milenial yang supaya mereka itu bisa nongkrong di sini seperti itu. Dan selain itu di Pos Blok sendiri nanti kalau teman-teman mau datang ke sini juga kita punya banyak exhibition dengan memberikan banyak space sebenarnya untuk di sini, dan itu totally free. Jadi kita memang memberikan tempat ini tidak hanya tempatnya saja, juga mereka dapat menunjukkan activity yang mereka mau. Jadi misalkan kayak exhibition, misalkan mereka punya exhibition seperti string art atau kayak fotografi atau apa saja, mereka boleh datang ke sini, mereka boleh pakai tempat kita secara free. Selama memang itu merupakan komunitas dan memang mereka layak untuk berada di sini. Dan biasanya itu yang sudah berjalan saat ini adalah seperti string art ya. Pameran itu sudah berjalan selama 1 minggu waktu itu. Kemudian ada seperti battle dance juga kita kasih free tempatnya. Gitu. Jadi memang kita sangat terbuka untuk komunitas-komunitas yang ada di Kota Medan yang ingin bergabung untuk ada di sini. Kita kasih fasilitas mereka tinggal memilih mau lokasinya ada di mana. Ini kunjungan saya kedua ke sini. Rencananya sih mau hunting-hunting bareng teman gitu kan, mau foto-foto karena memang sini itu tempatnya cocok untuk foto dan untuk hunting-hunting. Momen-momen karena saya juga untuk kebutuhan Instastory di sosial media, dan ini tempatnya sangat menarik ya karena gedungnya putih-putih dan view-nya beda aja gitu dengan gedung yang cukup besar, jadi ini menjadi ciri khas lah yang bisa diabadikan di sini gitu. Ya awalnya saya juga baru dengar ya bahwasanya UMKM di sini atau yang berjualan di sini tuh dari Medan, dan ketika saya dengar itu ya saya sangat support gitu. Oh berarti ini ya dari kita untuk kita, artinya UMKM-nya juga bertumbuh untuk kita, untuk Kota Medan gitu sih. Ketika mendengar bahwasanya di sini tuh bebas menggunakan tempatnya untuk organisasi ataupun komunitas Medan, itu adalah langkah yang baik ya. Artinya kita juga sebagai mahasiswa bisa mengajukan kegiatan atau dari organisasi komunitas bisa digunakan tempat yang di sini gitu. Dan ini ruangannya juga menarik, jadi sangat mendukung kebijakan tersebut gitu. Ketika saya pertama datang ke Pos Blok ya, setelah peluncuran atau launching selesai, saya terkesan sangat luar biasa ya, bahwa ini merupakan satu gebrakan yang baru di Kota Medan sendiri, meskipun di kota-kota lain ini sudah dilakukan sejak lama. Nah, kreasi ini, perpaduan antara PT Pos dan juga dengan pihak-pihak lain, ini kemudian menambah spirit baru, saya kira, kepada para pengelola cagar budaya yang lain untuk membuat satu kreativitas yang baru, sehingga benda-benda atau bangunan cagar budaya tersebut tidak hanya sekedar bangunan mati yang hanya ketika masyarakat datang hanya sekedar melihat, tahu sejarah dan sebagainya, tetapi dapat dimanfaatkan sebagai ruang untuk menampung UMKM dan juga untuk menampung kreativitas-kreativitas masyarakat. Ini satu hal yang sangat positif ya, di mana kita juga harus menonjolkan kreativitas lokal yang kemudian dimasukkan ke dalam UMKM, sehingga ini saya kira disebut dengan local pride ya, atau Medan pride dan sebagainya. Nah ini kemudian dapat memancing
keinginan-keinginan masyarakat lain untuk berkreativitas dan mengenal produk-produk dari Kota Medan itu sendiri, terutama yang dibuat oleh masyarakat. Nah, sehingga kita memiliki satu identitas yang dapat dibanggakan, terutama dari produk yang sudah dibuat oleh masyarakat. Nah, sehingga ketika orang lain datang ke Kota Medan, itu kalau mau mencari oleh-oleh, dapat mencarinya di situ, salah satu tempatnya. Sehingga ada hal yang berkesan ketika masyarakat dari luar Kota Medan itu datang ke Kota Medan itu sendiri. Jadi tidak hanya sekedar datang ke Kota Medan melihat salah satu kota terbesar di Indonesia, tetapi ada yang dibawa pulang. Seperti kota-kota lain ataupun baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri yang ketika kita datang, kita dapat membawa oleh-oleh yang menjadi ciri khas dari wilayah tersebut. Karena memang kita pengen membantu para pelaku kreatif ya, UMKM untuk membranding branding image-nya untuk mereka untuk naik gitu. Karena kalau dilihat di Indonesia ini banyak sekali, apalagi kalau dilihat belakang ini kan banyak orang jualan online seperti itu. Nah, kita tuh pengen ngebantu para UMKM yang memang layak untuk bisa gabung di Posblok Medan, dan kita pun memberi mereka kesempatan untuk mengikuti kurasi. Pada saat Posblok belum berjalan, kita mengundang beberapa UMKM untuk ikut kurasi yang mereka diharuskan untuk membuat proposal, membuat bisnis plan-nya, yang pada akhirnya nanti kita akan melihat siapa yang lebih layak untuk bisa bergabung dengan di Posblok Medan ini sendiri. Dan kita mempermudah mereka dengan tidak memberi sewa, tapi revenue sharing setiap bulannya. Posblok berhasil menambah warna Kota Medan. Kini, bangunan bersejarah ini menjadi ruang kreatif yang melahirkan banyak kreasi generasi muda, baik dari sisi seni, atraksi, dan karya. Mengawinkan kreativitas dan pengetahuan sejarah dapat menjadi satu alternatif baru untuk membangun generasi yang kuat. Ketika saya pertama datang ke Posblok, ya, setelah peluncuran atau launching selesai, saya terkesan sangat luar biasa ya, bahwa ini merupakan satu gebrakan yang baru di Kota Medan sendiri, meskipun di kota-kota lain ini sudah dilakukan sejak lama. Nah, kreasi ini, perpaduan antara PT Pos dan juga dengan pihak-pihak lain, ini kemudian menambah spirit baru, saya kira, kepada para pengelola cagar budaya yang lain untuk membuat satu kreativitas yang baru, sehingga benda-benda atau bangunan cagar budaya tersebut tidak hanya sekedar bangunan mati yang hanya ketika masyarakat datang hanya sekedar melihat, tahu sejarah dan sebagainya, tetapi dapat dimanfaatkan sebagai ruang untuk menampung UMKM dan juga untuk menampung kreativitas masyarakat. Kalau seandainya kamu datang ke Posblok Medan ini ya, yang pertama ditemukan dari Gedung Rotunda itu adalah Museum Pos, yang merupakan tempat yang masih bersisa lah dari si Gedung Pos ini sendiri. Tapi di sini masih ada aktivitas sebenarnya. Jadi misalkan kayak orang masih mau beli materai atau mengirim paket masih bisa. Tapi mungkin tidak dalam jumlah yang besar, karena sebenarnya tempat ini merupakan museum di mana teman-teman yang kalau datang ke sini cuma hanya bisa melihat kayak mesin tik zaman dulu atau berbagai macam properti yang pernah dipakai pada masa itu gitu. Oke, karena kita diberi kepercayaan oleh PT Pos Properti Indonesia untuk menjaga asetnya mereka, jadi cara yang kita lakukan di sini adalah dengan tidak mengubah bentuk. Kalaupun ada penambahan, adalah penambahan-penambahan yang sudah diberi izin oleh PT Pos Properti Indonesia, karena memang mereka pemilik dari aset ini, dan semuanya itu tetap menjaga culture yang memang ada di sini sebelumnya dan tanpa merubah. Kalaupun ada kerusakan, namanya gedung lama ya, itu paling kita memperbaiki saja. Jadi misalkan kayak ada sedikit bocor atau ada kekurangan di berbagai titik yang ada di gedung ini, kita hanya memperbaiki tanpa merubah bentuk dari bentuk gedung sebelumnya. Karena kita berjalan baru 3 bulan dan kita pasti pengen lebih maju lagi, kita pengen mengembangkan untuk secara
event atau kita pengen menggait lebih banyak lagi anak-anak komunitas di Kota Medan agar mereka menganggap ini adalah rumah mereka untuk bisa berkreativitas. Jadi harapan kita untuk bisa lebih banyak event lagi, lebih banyak komunitas yang bergabung dan kita lebih dikenal lagi. Dan semoga para pelaku UMKM yang berada di Pos Blok Medan ini jauh lebih berkreasi lagi ke depannya. Kalau mungkin secara yang F&B mungkin menunya bisa jauh lebih bagus lagi, lebih banyak lagi, ditambah lagi. Dan mungkin untuk anak-anak muda bisa mempunyai tempat di sini, seperti itu. Kalau misalkan ini dijadikan tempat yang bisa dikunjungi, artinya ini salah satu cara untuk memperkenalkan kepada semuanya bahwasanya ini gedung bersejarah yang harus kita jaga dan kita rawat gitu. Melihat juga milenial ini nggak begitu banyak ya melek soal gedung-gedung bersejarah, dan di Medan ini cukup terbatas. Ini salah satu gedung yang menjadi cagar budaya. Kalau kita tinjau dari sejarah yang sudah ada di Kota Medan, sebenarnya kawasan sepanjang Kesawan sampai wilayah kantor pos itu adalah merupakan pusat keramaian. Jadi sejak tempat-tempat itu dibangun, baik itu lapangan Merdeka, kemudian kantor pos, ini merupakan pusat-pusat keramaian yang sudah dilakukan oleh masyarakat di masa kolonial pada saat itu. Jadi saya kira ini tidak akan merubah dari esensi nilai kesejarahan yang sudah ada, melainkan malah meningkatkan atau membangkitkan kenangan di masa lalu, di mana lokasi-lokasi pusat ini merupakan tempat-tempat keramaian yang dulunya memang sudah seperti itu. Bahkan kalau kita lihat pada foto-foto lama, pada narasi-narasi lama, wilayah ini memang tempat-tempat pusat hiburan. Jadi dilakukan pertunjukan pasar malam, kemudian pertunjukan sulap dan sebagainya, itu memang di pusat ini. Jadi dengan adanya Pos Blok ini dan kemudian apabila diikuti oleh bangunan-bangunan lain yang kemudian dikelola sama seperti Pos Blok, saya kira ini akan membangkitkan kenangan lama bahwa pusat kota ini adalah pusat keramaian. Jadi inilah tempat masyarakat berkumpul pada masa kolonial dan kita bangkitkan lagi pada masa sekarang. Nah, sehingga pusat keramaian ini harusnya lebih ramah lagi dengan para pengunjung. Harapan kedepannya semoga kita menjadi wadah bagi para pelaku UMKM maupun juga para komunitas yang ada di Kota Medan agar mereka dapat berkumpul di sini dan agar mereka tetap merasa bahwa Pos Blok ini memberi tempat buat mereka. Jadi kita bisa bekerja lebih baik lagi ya, maksudnya bekerja sama lebih baik lagi untuk memajukan Kota Medan pastinya dengan anak-anak yang bisa berkreasi.